Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Baik Washington maupun Beijing telah mengintensifkan kegiatan militer mereka di Laut Cina Selatan selama tahun 2020 dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2019. Meskipun ada pandemi corona yang sedang berlangsung, Amerika sejauh ini telah melakukan 39 kali penerbangan di dekat perbatasan Cina atau wilayah yang disengketakan tahun ini. Penerbangan ini melintasi Laut Cina Selatan dan Timur dekat Hong Kong dan melintasi Selat Taiwan yang memisahkan Tiongkok daratan dan pulau otonom yang dianggap Beijing sebagai bagian dari wilayahnya. Dirilis Sputnik News 10 Mei 2020. Angkatan Laut Amerika pada gilirannya telah melakukan 4 misi di perairan yang disengketakan di Laut Cina Selatan sejak awal 2020 dengan menyebut tindakan mereka berdasarkan kebebasan operasi navigasi. Dibandingkan dengan tahun lalu, Amerika setidaknya telah menggandakan jumlah operasi di wilayah tersebut. Pasukan kami terbang, berlayar, dan beroperasi di perairan internasional Laut Cina Selatan atas kebijakan kami dan sesuai dengan norma-norma kelautan dan hukum internasional. Menunjukkan berbagai kemampuan angkatan laut yang kami miliki di Indo-Pasifik. Fred Scatcher, Komandan Expeditionary Strike Group 7, mengomentari operasi Amerika saat ini di wilayah tersebut. Sekretaris Pertahanan Amerika, Mark Esper, pada gilirannya mengatakan bahwa operasi pasukan Amerika di Laut Cina Selatan adalah cara untuk mempertahankan tingkat prediksi strategis, sambil mengumpulkan tingkat ketidakpastian dalam operasional. Beijing juga tidak menahan diri, mengintensifkan kegiatan di wilayah Laut Cina Selatan sebagai tanggapan atas tindakan Amerika. Angkatan Udara People's Liberation Army telah melakukan penerbangan lebih sering dari biasanya atas wilayah yang disengketakan dan daerah sensitif lainnya seperti Selat Taiwan. Kapal induk Liaoning Cina juga terlihat pada beberapa kesempatan di dekat pulau itu. Sementara Angkatan Laut PLA Cina melakukan latihan perang anti kapal selam pada bulan April 2020. Begitupun kehadiran pesawat-pesawat bomber Amerika yang mulai intens. Meski dikemas dalam misi latihan, namun kehadiran pembom strategis B-1B Lancer di Lanut Anderson, Guam dapat diartikan berbeda di tengah memuncaknya perang urat syaraf antara Amerika Serikat dan Cina. Seperti yang telah diberitakan secara luas, 4 unit B-1B Lancer dan 200 ground crew dari Divisi ke-9 Expeditionary Bomb Squadron yang berbasis di Lanut Dyess, Texas, sejak awal Mei lalu telah diterbangkan menuju Guam untuk serangkaian latihan bersama mitra sekutu Amerika. Dan yang lebih penting adalah penekanan pada Reinforced Rules-Based International Order di Laut Cina Selatan. Bila penekanan pada Rules-Based International Order di Laut Cina Selatan, maka sudah bisa dipastikan maksud dari warawirinya B-1B Lancer adalah untuk memberikan efek deterrence pada Republik Rakyat Cina. Didukung kehadiran pesawat tanker KC-135 Stratotanker, misi pergi dan pulang dari Guam menuju titik tengah Laut Cina Selatan tentu bukan hal yang sulit bagi B-1B Lancer. Setidaknya, seperti terlihat dalam ilustrasi berikut ini, ada 2 pilihan rute B-1B Lancer untuk menjangkau Laut Cina Selatan, di mana keduanya membelah ruang udara Filipina dari sisi utara dan selatan. B-1B Lancer dapat terbang sejauh 9.400 km. Jangkauan jelajah pembom ini bakal bertambah berkat dukungan air refueling model boom. Ketinggian terbang maksimumnya 18.000 meter dan punya kecepatan menanjak sampai 28,84 meter per detik. B-1B Lancer disokong 4 mesin turbofan General Electric GEF-101, GE-102 Afterburner. Setiap mesinnya mampu menghasilkan daya dorong 13.605 kg. Pesawat pembom dengan sayap model swing wing ini dapat melesat dengan kecepatan jelajah Mach 0,92 dan kecepatan maksimumnya Mach 1,25. Jika B-1B Lancer hanya terbang mondar-mandir, boleh jadi militer Cina tak bakalan dibuat gentar. Namun, situs TheDrive.com
pada 10 Mei 2020 memperlihatkan sebuah foto di mana salah satu dari B-1B Lancer yang ada di Guam sudah menggotong rudal jelajah jenis AGM-158 JASSM atau Joint Air to Surface Stand-Off Missile pada bom B-nya. Dari foto tersebut, Amerika seolah ingin memberikan pesan tersendiri atas eskalasi yang kini kian memanas di Laut Cina Selatan. AGM-158 JASSM merupakan kategori Air Launched Cruise Missile yang dirancang dan diproduksi oleh Lockheed Martin. Setidaknya, dua varian rudal ini telah dioperasikan Angkatan Udara Amerika, yaitu AGM-158A JASSM dan AGM-158B JASSM-ER atau Extended Range. Meski kedua varian ini punya dimensi yang sama, namun kemampuannya tidaklah sama. Kedua varian AGM-158 ini punya panjang 4,27 meter, lebar bentang sayap 2,4 meter, dan bobot mencapai 1 ton. AGM-158A yang mulai diproduksi sejak 1998 dan ditenagai mesin turbojet Teledan JAE J402JA100 yang menghasilkan thrust 3 kN. Jarak jelajah AGM-158A mencapai 370 km. Sementara AGM-158B mulai diproduksi sejak 2006. Ditenagai mesin turbofan Williams International F103WR105. Jarak jelajah AGM-158B mencapai 925 km. Meski pihak produsen tak menyebut detail kecepatannya, disebutkan kedua varian rudal ini melesat di koridor subsonik dengan hulu ledak WDU-42B penetrator seberat 450 kg. Harga keduanya pun berbeda jauh. AGM-158A JASSM dibanderol per unit $850.000, sedangkan AGM-158B JASSM-ER harga per unitnya ditaksir $1,32 juta. AGM-158 JASSM pertama kali digunakan dalam kancah pertempuran saat serangan Amerika dan NATO ke Suriah pada 14 April 2018. Dua unit B-1B Lancer menembakkan total 19 JASSM sebagai bagian dari serangan terhadap 3 basis pemerintahan Suriah yang diduga sebagai lokasi penempatan senjata kimia. Menurut media Rusia, dua rudal yang gagal meledak ditemukan oleh militer Suriah dan dipindahkan ke Rusia pada 18 April untuk dipelajari lebih lanjut. Laporan awal menyatakan bahwa yang digunakan dalam penyerangan ke Suriah adalah JASSM-ER. Namun, belakangan diklarifikasi bahwa yang digunakan adalah varian dasar atau AGM-158A. Debut kedua AGM-158 JASSM dilakukan pada 27 Oktober 2019. Rudal jelajah ini dilepaskan ke kawasan Barisha untuk menghancurkan basis pimpinan ISIS, Abu Bakar al-Baghdadi. Sejumlah AGM-158B digunakan untuk meratakan kompleks tempat penyerbuan itu terjadi, menandai kedua kalinya debut JASSM dalam operasi militer. Selain dapat dilepaskan oleh B-1B Lancer, AGM-158 JASSM dapat pula dilepaskan dari B-2 Spirit, B-52 Stratofortress, F-15A Strike Eagle, F-16 Fighting Falcon, dan F-18 Hornet. Selain Amerika, negara pengguna rudal ini adalah Polandia, Finlandia, dan Australia. Dengan melihat catatan kinerja dan kemampuan AGM-158 JASSM dalam 2 kali operasi penyerangan, akankah akhirnya dapat membuat Cina gentar? Kita tunggu saja episode selanjutnya.